warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudaraku yang insyaAllah dimulakan oleh Allah, ya, insyaAllah kita kaji kembali kitab Taqrirus Sadidah lil Masail Mufidah karya Al-Habib Asy-Syayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf hafizallahu ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa. Ya. Mari kita bersama-sama kita lihat kitabnya. Nah, saudaraku yang salah Allah, ini kita bicara tentang ahkamus shaum, ya. Jadi hukum tentang puasa. As-shaumu ta'tariyatil ahkamu arba'ah. Jadi, ya, bahwa puasa memiliki 4 hukum, ya. Yang akan nanti kita bahas, di antaranya al-wujub, yaitu wajib, ya. Ada wajib, wa nadb, yaitu sunnah, ya. Wal karahah, ya, makruh, wal hurmah, dan haram. Jadi ada 4 hukum, ya, tentang puasa, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu wajibun. Wa yakunu dzalika fi sittil halat. Ya. Jadi tentang hukum wajib, ya, ada 6 puasa, ya. Ada 6 puasa yang dikatakan wajib. Yang pertama adalah shaumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, kategori puasa Ramadan ini adalah puasa wajib. Ya. Puasa wajib. Yang kedua, shaumul qadha. Ya, shaum karena disebabkan qadha. Ya, qadha itu apabila dalam tahun sebelumnya atau kita tidak melaksanakan puasa karena sebab tertentu, ya, karena sebab tertentu, sebabnya karena sakit, ya, atau karena wanita berhalangan haid, maka ada kewajiban mengqadha puasa. Nah, maka shaumul qadha itu menjadi wajib, ya, puasa yang wajib, ya. Shaumul qadha ini puasa yang harus segera ditunaikan sebelum puasa berikutnya terjadi. Ya. Itu yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan yang ketiga. Dan puasa yang ketiga, ya, adalah shaumul kafarati. Shaum kafarah, ya, saum karena melanggar sesuatu aturan yang ditetapkan oleh Allah, ya. Seperti kakafaratil dihar, seperti kafarah dihar, ya, mempersamakan istri dengan punggung suami, dengan punggung, ya, ibu kita, ya. Jadi mempersamakan istri, ya, dengan ibu kita, sedangkan ibu kita diharamkan, ya, bagi kita, berarti posisi istri pun diharamkan. Maka ada kafarah yang namanya kafarah dihar. Ya. Nah, kafarah dihar itu, ya, diantaranya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Yang pertama yaitu membebaskan budak. Tapi kan saat ini tidak ada yang namanya budak. Oleh sebab itu, berdasarkan urutan, setelah budak
tidak ada, maka kafarah yang kedua adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan secara berturut. Apabila misalnya pada hari 49 batal, maka ulangi dari pertama. Ulangi dari pertama. Au qatlin, ya. Atau membunuh sesama muslim. Kafarat bagi seseorang yang membunuh sesama muslim adalah ya membebaskan seorang budak atau berpuasa selama 2 bulan juga berturut-turut. Ya. Jadi begitu dihargainya nyawa dalam Islam, maka membunuh sesama muslim, maka ada kafaratnya, yaitu 2 bulan berturut-turut berpuasa. Atau jima Ramadan, atau jima dengan istri pada bulan Ramadan. Maka kafaratnya adalah yang pertama membebaskan budak karena tidak ada budak, maka suami istri itu harus ya menggantinya dengan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, ini saum kafarah ini dihukumi wajib. Ya, dihukumi wajib. Yang keempat, ya, saumu fil haji wal umrati badalan anidabhi fil fityah. Saum ya, karena ketika pada saat haji dan umroh sebagai pengganti dari penyembelihan dalam fidyah. Ya. Jadi ini harus dibayar puasanya, ya. Harus dibayar ketika pelaksanaan haji dan umroh, dia tidak bisa misalnya pengganti dari memotong hewan-hewan ya atau membayar di dalam fidyah, maka dia menggantinya dengan puasa. Dan ini dimasukkan ke dalam puasa wajib. Yang kelima, puasa yang dikategorikan wajib adalah as-shaumu fil istiqa'i idza amaral hakim. Yaitu puasa ya orang-orang yang istisqa, yaitu yang meminta hujan. Idza amaral hakim, apabila diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi seorang ya sebelum melaksanakan sholat istisqa, maka ada puasa ya yang harus dijalankan oleh orang-orang yang akan melaksanakan istisqa, yaitu yang diperintahkan oleh penguasa. Nah, itu biasanya 3 hari sebelumnya berpuasa. Kemudian berkumpul bersama-sama di lapangan untuk minta ampunan dari Allah. Yang keenam adalah saumun nadri. Saumun nazar, yaitu puasa karena nazar. Ya. Apabila saya mendapatkan apa, maka saya akan berpuasa. Nah, itu dikatakan nazar. Ya, kalau sudah diucapkan, maka itu nazar. Ya. Maka puasa nazar harus dibayar dan hukumnya wajib. Ya, yang kedua, hukum puasa yang kedua adalah mandub. Mandub itu sunnah. Wahwal aslu fi. Nah, hukum asal puasa adalah sunnah. Ya, hukum asal puasa adalah sunnah. Nah, kemudian wayan qasimu ila salasati aqsam, dan hukum puasa sunnah ini, puasa sunnah terbagi menjadi tiga bagian. Ya, puasa sunnah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya, yang berulang kali, ya, setiap tahunnya, ya, berulang kali setiap tahunnya, seperti kasomi, ya, yaumul arafah, ya, atau yaumil arafah, seperti puasa Arafah, ya. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, ya. Itu adalah puasa Arafah, ya. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura. Ini puasa sunnah, ya. Ini dikategorikan ada pada tiap tahunnya. Nah, ini puasa sunnah.
Dan kemudian puasa ya, puasa pada bulan Muharram ya. Pada tanggal 1 sampai dengan 9 Muharram itu adalah puasa sunnah ya. Kemudian dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sita min Syawal. Jadi puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan ini puasa sunnah. Ya. Dan kemudian puasa dikatakan puasa sunnah adalah puasa pada bulan-bulan haram. Ya. Puasa pada bulan-bulan haram. Ini puasa sunnah. Kemudian puasa 10 hari awal min Zilhijjah. Ya, 10 hari awal pada bulan Zulhijjah terkecuali tanggal 10-nya. Karena puasa tanggal 10 Zulhijjah itu haram dilakukan. Jadi tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah dikatakan puasa sunnah. Dan yang lainnya. Nah, yang lainnya. Ini dikatakan puasa yang berulang setiap tahunnya. Kemudian puasa yang kedua yang selalu berulang setiap bulannya. Ya. Seperti ka'ayyamil bait ya, seperti puasa bid atau puasa putih tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah ya. Jadi pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah min kulli syahrin dan ini dilakukan pada setiap bulannya. Ya. Dan ayyamus sud dan hari-hari sud ya atau puasa sud yaitu puasa tanggal 28, 29, 30 ya, bulan Hijriah. Nah, itu ayyamil sud atau bulan-bulan gelap. Oke. Selanjutnya yang ketiga, ya, puasa yang selalu berurang setiap pekannya atau setiap minggunya. Seperti kal isnain wal khamis, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Nah, itu adalah puasa sunnah yang selalu berulang setiap pekannya. Nah, seperti itu. Itu adalah puasa sunnah. Nah, puasa yang paling afdol dalam puasa sunnah ya, wa afdalu siyamil nafl ya. Puasa yang paling afdol dalam puasa sunnah ya. Ya saumu yaumil wa iftar yaum ya. Jadi puasa ya, berbuka sekali berbuka ya sehari puasa ya. Wa wasaumu sayyidina Daud alaihi salam dan ini katakan puasanya Sayyidina atau Nabi Daud alaihi salam. Itu adalah puasa yang paling afdol. Sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian hukum ketiga, puasa yang dikatakan makruh ya. Ya. Puasa yang dikatakan makruh yaitu ifradu yaumil jum'ati yang menyendirikan puasa pada hari Jumat. Au sabti atau Sabtu saja ya. Au ahadin atau hari Ahad saja. Jadi puasa yang menyendirikan ya, hari Jumat saja, Sabtu aja atau Ahad saja, maka dikategorikan puasa ini adalah puasa yang makruh. Ya. Ya, puasa yang makruh. Atau wasaumu dahri liman yahafu dororo au fawatul haqqin mandub ya. Atau puasa setahun penuh ya bagi orang-orang yang punya khawatiran ya, orang-orang yang punya khawatiran terjadi dampak negatif ya, diantik dampak negatif atau kehilangan hak sunnah-sunnah yang lainnya. Hak-hak sunnah yang lainnya. Ini puasa dikategorikan makruh. Nah,
Kemudian selanjutnya, puasa yang dikategorikan haram terbagi menjadi beberapa hal. Ya, ada dua. Ya. Haram ma'asihah. Puasanya haram, tapi sah puasanya. Ya. Haram, tapi puasanya sah. Apa itu? Jadi puasanya wahwa saumul jaujati, puasanya seorang istri ya, biduni idini jaujiha, ya. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Ya. Atau wasauma abdi, ya wasaumu abdi, jadi puasanya budak biduni idinin sayyidi. Jadi tanpa izin tuannya. Nah, dikatakan haram. Tapi puasanya sah. Puasanya sah. Nah, kedua, puasa dikategorin haram, tapi juga tidak sah puasanya. Nah, ini ada 5. Ya. Yang pertama, ya, shaumu yaumil idul fitri, ya, puasa pada hari raya Idul Fitri, ya. Wa huwa awwalu yaumi min syahri Syawal, dan ini dilakukan pada awal ya, pada awal yaumin ya, yaumin min syahri Syawal, pada tanggal pertama maksudnya di bulan Syawal. Ya. Ini puasa dikategorikan haram. Haram untuk berpuasa. Yang kedua, shaumu yamin Idul Adha. Ya. Puasa pada hari raya Idul Adha, ya. Yaitu puasa penyembelihan, ya. Puasa Idul Kurban, ya. Wa huwa yaumul Asyura, ya, pada tanggal 10 min syahril Zulhijjah, dan dilakukan pada bulan Zulhijjah, ya, pada bulan Zulhijjah tanggal 10. Maka dikatakan ini adalah puasa yaumul Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha, maka puasa ini tidak boleh dilakukan karena diharamkan. Yang ketiga, ya, saumu ayami tasyrik, ya. Jadi puasa pada hari tasyrik. Kapan saja? Ya. Wahia yaumul, ya, pada tanggal 11, 12, 13 min syahril Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah. Ya, tanggal 11, 12, 13 itu diharamkan pada bulan Zulhijjah karena itu adalah hari tasyrik, ya, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian puasa selanjutnya adalah yang diharamkan as-saumu nisfil akhiri min Sya'ban, ya. Jadi puasa, ya, pertengahan akhir bulan Sya'ban, ya. Bulan sekarang ini bulan Sya'ban nih. Bagi yang tidak terbiasa berpuasa, maka puasa ini menjadi haram bagi mereka. Wahia, yaitu tanggal berapa? 16, 17, 18, terus ila akhir syahri, sampai akhir bulan Sya'ban. Maka orang yang tidak terbiasa melakukan puasa, ya, maka ini diharamkan. Yang kelima, saumu yaumil syak, puasa pada hari yang syak, hari yang diragukan. Ya. Kapan itu? Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, ya. Jadi pada tanggal 30 Sya'ban. Ya. Ya. Pada tanggal 30 Sya'ban. Ya. Ida tahaddasa, banyak orang yang mengatakan tahaddasan nas biri udatil hilal, bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa mereka telah melihat hilal. Au syahida, atau menyaksikan malatu kebalu syahadah, ya. Ya. Atau ada orang yang bersaksi telah melihat hilal Ramadan, ya. La tuqbalu syahadah, tapi kesaksiannya tidak diterima. Ya. La tuqbalu syahadatuhu biru'yatil hilal,
ya, jadi kesaksiannya melihat ru'yatul hilal itu ditolak, ya, atau tidak diterima, ya. Kaimratin seperti persaksiannya perempuan, ausobiyin atau anak kecil. Maka pada hari syak untuk berpuasa, yaitu tanggal 30 bulan Syakban, maka kalau bisa tidak berpuasa. Maka kalau tidak dikategorikan haram. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, ini ada masalah, ya, ada permasalahan, ya. Kita bahas tentang permasalahan mata yajuzu saumu yaumi syak. Kapan, ya, diperbolehkan puasa pada hari yang syak, ya, atau anisfil akhiri min Sya'ban, atau setengah akhir dari bulan Sya'ban, ya. Tadi dikatakan dari bahasan sebelumnya bahwa kita menghindari puasa pada hari yang syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, atau kita juga menghindari pertengahan akhir, ya, pertengahan akhir bulan Sya'ban, dari tanggal 16, 17, 18 terus sampai 30, lebih baik kita hindari apabila ada syarat-syarat ketentuannya. Ya juzu saumuha, maka dibolehkan puasanya fisalah sihalat dalam 3 keadaan. Ya. Jadi puasa yang tadinya tidak diperbolehkan, yaitu puasa hari syak tanggal 30 Syakban, atau mulai pertengahan bulan Syakban sampai akhir Syakban, yang tadinya diharamkan, maka diperbolehkan dengan 3 keadaan. Ya. Dengan 3 keadaan. Idza kana shaumu wajiban kaqadhain. Jadi apabila dia melaksanakan puasa yang wajib seperti puasa qadha, dia belum puasa qadha dan hanya pada hari itu dia bisa, maka dibolehkan untuk berpuasa, ya. Au kafaratin, au nadrin, atau dia membayar kafarah puasa atau puasa nazar. Jadi kalau puasa-puasa wajib yang belum ditunaikan, ya, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa pada hari syak dan pada pertengahan akhir bulan Syakban. Ya. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, ya. Apabila dia memang sudah terbiasa puasa sunnah, ya. Dia melanggengkan atau merutinkan, ya, puasa sunnah. Misalnya kasomil isnain, sebagaimana dia sering puasa Senin wal Khamis dan puasa hari Kamis, ya. Maka dia diperbolehkan untuk puasa walaupun di pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian idza wasala nisfasani bima qablahu, ya, apabila menyambungkan, ya, pertengahan yang kedua ini dengan sebelumnya, ya. Bi an soma yaumul, ya. Misalnya dia puasa pada tanggal 15, ya. Maka dia dibolehkan untuk puasa pada tanggal sesudahnya, yaitu tanggal 16, ya. Kemudian juga boleh juga ida soma yaumul tanggal 16, ya, 17, ya. Jadi kalau dia sudah menyambungkan, ya, menyambungkan terus puasanya, ini diperbolehkan, ya. Ya. Jadi dia tidak sehari aja, ya. Ya, 17, ya. Ya, hingga akhir bulan. Maka faida aftoro, ya. Faida aftoro. Nah, apabila dia berbuka yauman sehari aja, ya, yauman wahidan, ya. Ya. Dia tidak puasa sehari saja, maka harama alaihi shaumul baqiyatish syahr, ya. Maka dia seterusnya diharamkan berpuasa, ya, seperti itu. Nah,
Demikian saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ya, penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.